Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu. Katakanlah, berdakwahlah kalian dengan cara hikmah. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat akhir zaman untuk menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena nabi kita sudah tiada. Tapi tugas daripada kenabian itu harus berjalan sampai kepada akhir zaman. Apa ini maknanya? Maknanya kita sebagai umat itu memiliki kewajiban untuk meneruskan risalah ini kepada seluruh umat manusia. Ya, hal ini disebabkan karena apa? Karena saking sayang dan cintanya Allah kepada umat ini agar selamat. Yang kedua, karena Nabi sendiri beliau bersabda, ana khatamun nabiyyi la nabiyya ba'di wala ummata ba'dahu. Saya ini nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelah aku dan tidak ada umat setelah umatku. Ya, berarti kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terakhir yang wajib membawa daripada amanah ini, yaitu al-Islam, ya, kepada seluruh umat manusia hatta yang lahir sebelum datangnya hari kiamat, kan gitu ya. Ya, ceritanya ada seorang yang menyeru kepada jalan kebenaran, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh manusia, ya. Karena kita ini diwajibkan oleh Allah untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia, ya. Mengajak manusia agar bagaimana? Agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengikuti cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kepada seluruh kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Tetapi, ya, apakah orang yang kita ajak kepada jalan kebenaran itu pasti mereka mengikutinya? Belum tentu, ya. Belum tentu. Karena Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada sesiapapun yang bisa menyesatkan. May yahdillahu fala mudhillalah. Tapi sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada siapapun yang akan dapat memberikan petunjuk, kan gitu. Oleh karena itu, dalam hal ini kita, ya, wajib menyampaikan kebenaran ini kepada setiap manusia yang kita jumpai, ya. Tetapi hasilnya diserahkan kepada Allah, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dalam agama tidak ada paksaan orang untuk memilih
daripada agama ini. Ya, hak mereka. Tapi apa Allah telah memberikan qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas antara apa? Rusdu minal ghayy, ya. Jelas ini kebenaran ini antara yang hak dan yang batil ini. Sebagaimana jelasnya ya, jelasnya kalau orang memilih sama-sama kuning, yang satu emas, yang satu yang keluar dari tubuh kita pilih yang mana? Ya, kalau akalnya sehat tentu memilih emas, ya kan? Ya, itu gambaran kasar saja ya. Tapi orang yang tidak mendapatkan hidayah adalah memang itu bagian daripada proses hidup dan kehidupan. Ya, suatu saat terjadi dakwah ini kepada seorang ateis ya. Jadi seorang ateis diajak untuk beriman kepada Allah. Anda tahu nggak ateis itu siapa? Ateis itu orang yang tidak percaya sama Tuhan gitu ya. Jadi mereka dulu ya mengajarkan faham ateis kepada anak-anak kita ya, orang-orang dahulu itu dengan cara begini. Anak-anak, sekarang ayo menyembah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Coba katanya Tuhan maha memberi ya. Ayo kita doa sama Tuhan, minta permen ya. Maka anak-anak minta permen itu. Terus kata gurunya ini yang ateis, ayo kita lihat di tangan kita sudah ada permen belum? Tidak bu, gitu ya. Nah sekarang kamu minta sama bu guru permen. Ya, kemudian dia minta sama bu guru, minta permen, kasih bu guru. Jadi sebenarnya Tuhan ada nggak apa enggak? Ya, itu guru yang ateis gitu. Tuhan ada apa enggak gitu ya? Ya nggak bisa, Tuhan nggak ada gitu kan ateis. Dan tidak cukup itu ya. Kalau ada seorang dai ya yang menyebarkan agama, mengajak mereka agar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, mereka menghina. Tidak cukup menghina, bahkan nantang debat. Nantang debat ya. Kalau Tuhan ada, siapa yang menciptakan Tuhan? Itu katanya. Nah, Tuhan katanya Maha Pencipta. Nah, Tuhan sendiri yang menciptakan siapa? Gitu ya. Ini nantang debat ya, seorang ateis nantang debat. Kira-kira kalau kita jawabannya gimana nih? Ya, jawabannya gimana kira-kira ya? Ya, maka ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu, yang kedua, katanya setan akan dimasukkan ke dalam neraka ya. Saya ini pengikut setan ini. Katanya masukkan dalam neraka. Bagaimana mungkin setan katanya terbuat dari api, neraka dari api. Ya senang malah hidup di api. Sambil ketawa laka-laka. Itu ateis pada saat itu ya. Kemudian bagaimana cara menjawabnya? Nah, ini seorang pemuda Islam yang kuat imannya dan dalam pengetahuannya ya. Ya matematikanya pintar gitu ya. Ya, coba sekarang kebetulan itu ateisnya itu insinyur gitu ya. Jadi pintar dia matematikanya. Coba sekarang saya tanya, kamu percaya enggak kalau 2 itu adalah suatu bilangan? Ya percaya ya. Saya insinyur. Lah 2 itu asalnya dari mana? Kata insinyur, ya 1 tambah 1. Oke, bagus, saya juga setuju gitu. Kalau 3 ya 1 tambah 1 tambah 1, atau 2 tambah 1 juga 3. Oke, kalau 4 ya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, atau 3 tambah 1, atau 2 tambah 2, 4. Pintar ceritanya itu.
Oke. Jadi kalau begitu 4, 3, 2 tersusun dari bilangan 1, bilangan 2, bisa bilangan 3 ya. Tapi sekarang kalau 1 itu asalnya dari mana? Nah itu ateis ini mikir gitu ya. Coba sekarang jawab, 1 asalnya dari mana? Nah dia diam ya, terdiam ya. Terdiam ya. Ya. Jadi 1 bisa menciptakan 2, yaitu 1 tambah 1. 1 bisa menciptakan 3, 1 tambah 1 tambah 1. 1 bisa menciptakan 4, 1 tambah 1 tambah 1. Tapi 1 dari mana? Nah, bingung ini. Ateisnya bingung. Nah, inilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dia adalah Rabbul Asbab. Dia adalah pencipta semuanya. Ya, dia ada dengan sendirinya. Dia ada sebelum suatu yang lain ada. Karena dia adalah Rabbul Asbab. Dia adalah menjadi sebab terjadinya sesuatu. Gitu. Ya. Baru dijelaskan seperti itu terbengong gitu ya. Mau saya jawab pertanyaanmu yang kedua gitu ya. Pertanyaan kedua kan dia menghinakan karena setan katanya terbuat dari api, kok nanti kalau kelak di akhirat dimasukkan ke api neraka, kan ketawa-ketawa. Kemudian mau kamu jawab pertanyaan kedua, maka ateis ini bilang iya. Kemudian ditampung yang sekeras-kerasnya, bohong. Ditampung yang sekeras-keras sampai dia kesakitan. Wah, pokoknya jengkel. Nah, sebentar saya jelaskan dulu. Ini kan kulit, rai pun juga kulit ini. Lo kulit sama kulit kan harusnya senang kamu. Ini temempel kulit sama kulit harusnya kamu senang loh ini. Ya, baru dia kejawab ya. Ini salah satu contoh pemuda Muslim yang cerdas ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita ke jalan yang benar. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.